Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sufyan Nafal Salam, mahasiswa Psikologi Universitas Bosowa Angkatan 2024, kelas B dengan nomor NIM 4524091102. Video kali ini adalah tugas video dari Bapak Syahrul Alim, SPC MA PhD. Inilah tugas video keempat dengan mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat dengan materi menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, inovatif, kreatif, memiliki rasa ingin tahu dan mencintai ilmu. So, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita langsung ke materinya. Berpikir logis, kritis, inovatif, dan kreatif adalah berpikir dengan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan bermutakhir dari apa yang telah dimiliki. Untuk lebih memahami materi berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, ada kalanya bagi kita untuk mendefinisikan pengertian itu secara satu persatu. Yang pertama, berpikir logis. Berpikir logis adalah kemampuan untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan logika yang dapat dibuktikan dengan pengetahuan atau ilmu yang telah dimiliki. Atau bahasa simpelnya, berpikir logis adalah pikiran yang masuk akal atau dapat diterima oleh seluruh akal pikiran manusia. Kenapa sih mahasiswa itu wajib untuk berpikir logis? Karena mahasiswa itu adalah agent of change, yang dimana ketika mahasiswa itu lulus dituntut untuk dapat menjadi seorang pemimpin, dan ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa seorang pemimpin itu harus mempunyai pikiran yang logis. Pertama, berpikir secara logis dapat membuat pola pikir menjadi lebih tajam dan lebih berkembang. Yang kedua, dapat membuat seseorang berpikir lebih tepat, sehingga dapat memiliki kemampuan untuk mengambil suatu tindakan dengan tepat dan tentunya lebih efisien. Yang ketiga, dengan berpikir logis dapat membuat kemampuan berpikir abstrak, cermat, dan objektif menjadi meningkat. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk membedakan pemikiran yang keliru. Yang kelima, dapat memecahkan masalah. Yang keenam, dapat menemukan ide-ide yang lebih kreatif. Yang ketujuh, dapat menentukan tujuan yang akan berdampak pada karir setiap orang. Yang kedelapan, mudah untuk menemukan solusi dan rencana yang baik jika memiliki kemampuan berpikir logis. Dan ciri-ciri mahasiswa yang mempunyai kemampuan berpikir logis. 1. Berpikir tentang masa depan. Kenapa mahasiswa yang berpikir logis itu lebih berpikir tentang masa depannya? Karena yang bisa kita ubah cuma masa depan, teman-teman. Masa lampau hanya dapat menjadi sebuah pelajaran bagi kita agar tidak terulang lagi. Dan masa depan adalah masa yang dapat kita ubah dengan kebiasaan kecil dari sekarang. Selanjutnya, kedua, berpikir logis. Yang kedua, menanyakan alasannya terlebih dahulu. Jika kita diminta melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas, apalagi cenderung sesuatu itu tidak baik dan bertentangan dengan diri kita sendiri, maka hal ini harus ditanyakan alasannya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Salah satu bentuk berpikir logis adalah skeptis, yang berarti tidak gampang percaya sebelum mendapatkan alasan yang tepat dan rasional. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan sesuatu yang sudah direncanakan. Kita akan mengetahui segala sesuatu yang telah direncanakan. Tanpa rencana yang kuat, seseorang akan kebingungan di tengah jalan, seperti kehilangan arah. Yang keempat, memastikan sebab akibat. Ketika kita membuat keputusan tanpa mengetahui dampak di kemudian hari, hanya akan membuat kita cemas. Jika kita pernah membuat keputusan tanpa tahu pasti apa yang kita dapatkannya nanti, ini merupakan ciri dari berpikir logis. Selanjutnya, berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk berpikir secara objektif dan rasional dalam mempertimbangkan sebuah informasi, argumen, dan bukti.
Dan salah satu contoh berpikir kritis adalah ketika kita mendapatkan sebuah berita, kita tuh nggak langsung percaya berita tersebut, tapi kita mencari tahu akan kebenaran berita tersebut dengan bukti-bukti yang akurat akan berita tersebut. Dan selanjutnya adalah berpikir inovatif. Berpikir inovatif adalah kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan kemudian menciptakan ide-ide yang lebih baru dan solusi-solusi yang baru. Berpikir inovatif juga dapat diartikan sebagai cara berpikir untuk memperbarui penemuan yang sudah ada agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dan ciri-ciri orang yang berpikir inovatif. Yang pertama, tidak takut akan kegagalan. Jadi orang yang berpikir inovatif itu, ya dia tuh melakukan sesuatu tanpa harus takut gagal. Karena lebih baik gagal daripada menyesal karena tidak melakukannya sama sekali. Karena bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba. Yang kedua, cenderung melihat persoalan sebagai tantangan. Jadi orang yang berpikir inovatif itu selalu melihat sebuah masalah atau persoalan sebagai tantangan. Jadi orang berpikir inovatif itu menciptakan ide-ide atau solusi-solusi bagaimana caranya dia melewati tantangan tersebut, tidak lari dari tantangan tersebut. Dan yang ketiga, tidak cepat puas terhadap hasil yang diperoleh, karena ketika kita cepat puas itu akan mendorong diri kita untuk tidak berkembang. Dan ketika kita tidak cepat puas atau kita tidak puas dengan hasil yang telah kita peroleh, itu akan membuat kita berpikir untuk lebih berkembang dari apa yang telah kita capai. Dan tidak cepat puas terhadap hasil itu bukan berarti kita tidak bersyukur akan apa yang kita capai. Yang keempat, berpikir rasional dan berprasangka baik. Yang kelima, suka melakukan eksperimen dan penelitian. Yang keenam, selalu berorientasi ke depan. Dan yang terakhir adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir di luar batas konvensional, menciptakan ide yang baru, dan menghadapi masalah dengan cara yang inovatif. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari keempat jenis berpikir tersebut itu adalah mereka saling berhubungan satu sama lain. Karena setiap cara berpikir itu pasti membutuhkan pikiran yang kreatif untuk memecahkan sebuah masalah dengan ide yang lebih kreatif dan yang baru, seperti itu. Topik yang kedua adalah memiliki rasa ingin tahu. Memiliki rasa ingin tahu adalah sikap atau tindakan yang berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang telah dipelajari, dilihat, dan didengar. Menjadi mahasiswa yang memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan kekuatan untuk mendorong yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia, ilmu pengetahuan, bahasa, industri, dan kualitas hidup. Jadi dapat saya simpulkan, dengan kita memiliki rasa ingin tahu, itu dapat membuat hidup kita lebih berkembang dari sekarang. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu kita akan mencari tahu lebih mendalam akan hal-hal tersebut yang membuat kita lebih berkembang dari sebelumnya. Beberapa cara untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Pertama, berpikir terbuka. Yang kedua, gemar membaca. Yang ketiga, posisikan diri sebagai orang yang awam. Yang keempat, jangan malu untuk bertanya. Yang kelima, mencoba hal-hal yang baru. Kenapa sih seorang mahasiswa harus memiliki rasa ingin tahu? Karena simpelnya begini, kita belajar di kelas itu nggak lama. Jadi ada kalanya kita saat kita di rumah, kita tuh mencari tahu lebih mendalam pembelajaran atau materi yang telah kita pelajari di kelas pada siang harinya, agar kita tuh dapat berkembang, agar ilmu yang kita dapat nggak ngestak di situ-situ aja, tapi lebih berkembang dan lebih luas. Dan dengan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, itu akan membuat kita menjadi manusia yang lebih produktif, lebih gemar membaca, lebih ingin mengetahui hal-hal yang baru, dapat membuat kita menjadi orang yang tidak malas. Karena rasa ingin tahu itu mendorong kita untuk mencari tahu, mendorong kita untuk membaca, mendorong kita untuk belajar. Dan topik terakhir adalah mencintai ilmu. Mencintai ilmu menurut buku Nilai Karakter
Cinta ilmu adalah cara berpikir, bersikap, atau berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Contoh-contoh sikap atau perilaku yang menggambarkan kalau kita tuh mencintai ilmu dengan cara senang membaca buku, memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar, dan tidak mudah menyerah, selalu produktif dan inovatif. Dan kita sebagai mahasiswa itu harus mencintai ilmu karena kita kan belajar. Ketika kita tidak cinta, bagaimana kita bisa senang, bisa enjoy, bisa leluasa, bisa dapat menguasai ilmu tersebut kalau kita tidak cinta. Tapi ketika kita cinta, kita tuh akan gampang, akan senang, akan mudah melalui proses pembelajaran ya karena adanya cinta. Itulah mengapa dalam menuntut ilmu kita harus mencintai ilmu tersebut agar kita lebih enjoy, lebih senang dalam menuntut ilmu, dan kelak kita dapat mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan dengan baik. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang tidak sopan. Maaf apabila ada gestur tubuh yang senonoh dan tidak sopan. Mohon dimaafkan karena balik lagi di awal, saya hanyalah manusia biasa yang terluput dari sebuah kesalahan. Saya Muhammad Sufyan Nafal Salam, mahasiswa psikologi Universitas Gusau Angkatan 2024, kelas B dengan nomornya 4524091102. Izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.